Kita akan membahas tentang intent ya. Nah, apa itu intent? Intent adalah suatu objek yang bisa mengkaitkan antara activity satu dengan activity lain, antara komponen satu dengan komponen lain ya. Jadi intent adalah sebuah objek yang kayak suatu keinginan, activity ini kepingin apa begitu ya. Suatu keinginan yang harus dikerjakan oleh sistem operasi untuk melakukan suatu tugas tertentu. Nah, intent ini bisa dipakai untuk macam-macam hal, tetapi untuk ruang lingkup tutorial kita hari ini, intent hanya dipakai untuk membuka activity yang lain. Oke? Jadi ada dua terminologi di sini, implicit intent dan explicit intent. Nah, yang kita kerjakan, kita coba hari ini adalah explicit intent. Apa artinya? Explicit intent adalah intent objek yang kita tahu kita mau mentarget activity apa. Kita tahu kita ingin membuka activity apa, menjalankan activity apa. Nah, supaya lebih jelas, silakan dilihat grafik atau diagram ini. Jadi, activity A ingin membuka activity B, gitu ya. Jadi, activity A membuat objek intent, lalu mengirimkannya kepada sistem operasi. Sistem operasi Android System di sini menangkap objek intent tersebut, membacanya, dan menjalankan perintah dari sisi activity A. Dan si objek intentnya itu dipakai, dikirimkan, dan sekaligus dipakai untuk menjalankan, mengerjakan, menciptakan activity B. Dan activity B dibuat, dan nanti activity B bisa membaca isi dari intent yang dikirimkan oleh si activity A. Nah, kurang lebih diagramnya seperti ini. Nah, untuk kasus kita, intent ini dipakai untuk membuka atau menciptakan, menjalankan main activity yang sebelah kanan ketika tombol start ini ditekan. Bahkan lebih lanjut lagi, kita juga akan mengirimkan data nama player name agar bisa juga muncul di main activity di sebelah sini. Nah, caranya bagaimana? Sekarang silakan dibuka main activity-nya. eh, Main activity, sorry, maaf, bukan main ya, intro ya. Nah, Bapak Ibu, kita lupa membuat view binding. Kita hapus dulu enable edge to edge-nya. Kita hapus view compat-nya. Kita siapkan view binding-nya. Jadi private, lead init, var, binding. Nah, ingat ya, nama kelas bindingnya adalah sesuai dengan nama layout di sini. Nama layoutnya adalah activity underscore intro, berarti nama bindingnya adalah activity intro binding. Oke, activity intro binding. Lalu di bawah super, kita prepare, kita initialize object bindingnya dengan cara demikian, activity intro binding dot inflate layout inflator. Nah, ini untuk menyiapkan objek bindingnya agar bisa kita pakai nantinya. Lalu set content view-nya kita rubah menjadi binding dot root. Nah, sekarang tugas kita di sini adalah di onCreate kita akan menambahkan listener untuk tombol start ya. Jadi tombol start yang kita miliki di sini bisa kita dengerin dia pasti klik oleh pengguna, kita kasih event klik, lalu kita akan berencana membuat intent untuk membuka main activity. Nah, langsung saja Bapak Ibu di sini kita tambahkan binding.button start set on click listener. Ya, seperti ini. Nah, kemudian em, untuk menjalankan atau membuat objek intent, kita buat variabelnya dulu, intent. Ada kelasnya namanya intent seperti ini. Ya, Bapak Ibu kalau lihat merah begini, artinya dia perlu diimport. Ya, cara cepatnya adalah tinggal di Alt Enter. Ya, di Alt Enter atau eh, tekan ini ya, helpnya di sini. Saya coba dulu. Sorry. Nah ini ya, import class intent. Jadi bisa tekan Alt Enter atau import class intent. Nah ini kalau dilakukan demikian, maka secara otomatis Android Studio akan menambahkan konten intent di atas ini, oke, di bagian import. Nah di intent ini ada dua parameter yang bisa dipakai, yaitu pertama adalah this, mengacu ke dirinya sendiri. Parameter kedua, untuk eksplisit, kita isi dengan target activity yang mau kita buka. Tentunya activity yang mau kita buka bernama main activity. Nah, seperti ini. Cuman kalau kita ketik demikian, ini akan muncul error. Kenapa? Karena pada posisi kita menjalankan intro activity, main activity belum ada objeknya, belum diciptakan ya. Sama sekali tidak ada objeknya, belum diciptakan.
Jadi kita tidak boleh serta-merta memanggil kelasnya demikian. Nah, oleh karena itu, kita harus mengakses referensi kelasnya, yakni main activity titik dua titik dua class.java, agar sistem operasi ngerti kelas main activity mana yang harus dia create, harus dia buat gitu ya. Jadi kita kasih blueprintnya ke sistem operasi main activity class Java agar akhirnya eventually si OS bisa nge-create objek dari main activity. Nah, kemudian untuk menjalankan intent ini, kita biasanya memanggil start activity. Hati-hati ya, ada dua versi start activity. Ada yang pakai is begini ya, tapi kita pakai yang tunggal, start activity. Dalam kurung, objek intentnya kita masukkan. Nah, ini adalah cara paling gampang, paling cepat untuk nge-create objek intent dan kita jalankan sehingga main activity-nya terbuka. Tetapi kita akan menambahkan juga selain menjalankan intent tersebut, saya juga mau mengirimkan nama pemain ya. Nama pemain. Jadi di dalam layout kita ada edit text bernama txt player name yang nanti user bisa ngisi namanya di situ. Lalu ketika kita pencet start, kita juga akan mengirimkan nama tersebut ke main activity. Caranya adalah pertama-tama ambil dulu nama pemain. Paul player name sama dengan binding.txt player name dot text. Nah, panggil toString. Kenapa demikian? Karena ini bukan text view biasa. Ini adalah edit text. Edit text itu sifatnya bisa null ya. Artinya kalau nggak diisi maka nilainya null. Oleh karena itu, kita perlu mengkonvert menjadi toString ya. Karena apa? Sekali lagi, Kotlin sangat membenci null ya, Bapak Ibu ya. Jadi segala sesuatu yang berpotensi menghasilkan null maka bisa dicegah. Nah, salah satu pencegahannya adalah untuk edit text yang kalau memang beneran literally player name-nya nggak diisi, maka ketika kita convert menjadi string to string, dia akan menjadi petik kosong ya, alias string kosong. Oke, nah kita sudah punya player name. Sekarang saatnya kita injekkan ke objek intent ini. Caranya bagaimana? Nah, di objek intent ini ada sebuah function namanya put extra. Dan di dalam put extra ini kita bisa tuliskan nama em, ekstra datanya ya, nama ekstra datanya. Jadi berbentuk string ya. Jadi kita tulis berbentuk string misalkan player name seperti ini. Oke, parameter kedua adalah variabelnya apa yang mau dikirimkan. Ya, jadi kita ketik player name. Oke, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini saya punya variabel player name. Saya injekkan ke dalam intent menggunakan put extra. Player name-nya ada di parameter kedua dan yang parameter depan ini adalah nama ekstranya, nama ID, nama ID dari ekstra intent tersebut. Nama ekstra ini nanti dipakai untuk dapat dibaca oleh main activity. Jadi kalau Anda nulisnya player underscore name, pastikan nanti di main activity membacanya juga player underscore name. Kalau salah ketik, maka kemungkinan terbesarnya adalah gagal membaca player name tersebut. Nah, ini ya. Jadi kita sudah menyelesaikan bagian pertama di intro activity. Nah, selanjutnya kita akan tangkap di main activity. Tentunya kita perlu suatu UI penampung untuk menampilkan nama pemain, yakni mungkin di sini contohnya kita tambahkan satu text view. Silakan dibuka main activity layoutnya, Bapak Ibu ya. Jadi activity main XML. Oke, saya akan tambahkan sebuah text view dan saya letakkan di bawahnya gambar ini. Saya letakkan di sebelah sini text view. Nah, mungkin agak ke bawah. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini kemudian atributnya saya ganti menjadi eh, sesuai PPT TXT welcome ya. TXT welcome refactor. Oke, jadi nanti nama pemainnya akan ditampilkan di area ini. Oke, kalau sudah kita balik ke main activity ya di dalam on create kita expand on create-nya. Nah, Bapak Ibu di bagian awal on create mungkin habisnya set content view di sini kita kita akan kita akan membaca ya, kita akan membaca
player name tersebut ya yang dikirimkan. Jadi siapin sebuah variabel player name intent dot get string extra dalam kurung. Nah, ini kita ketikkan nama ID data intentnya tadi. Jadi harus sama ya. Jadi kalau tadi kita kirimnya menggunakan player underscore name, maka di main activity kita baca juga dengan player underscore name. Get string extra player underscore name. Nah, selanjutnya setelah kita simpan ya, jadi ini tujuannya adalah membaca value dari player name, kita simpan di variable player name, saatnya kita tampilkan di welcome tadi. Jadi Bapak Ibu tinggal binding .txt welcome text sama dengan welcome dollar player name. Simpel ya. Jadi selamat datang player name begitu ya. Eh, supaya muncul di layar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, beberapa catatan tambahan tentang intent data ya untuk mengirimkan data menggunakan put extra kita biasanya menggunakan kombinasi key value pair seperti yang Bapak Ibu lihat tadi. Key itu harus unik ya, yang sebelah kiri ini adalah key dan yang parameter kedua adalah value-nya. Nah, seperti yang tadi kita sudah coba ya. Key selalu berbentuk string ya. Untuk membacanya harus sama. Jadi kalau dilihat di sini ya, key-nya adalah student ID, nanti dibacanya juga harus student ID. Value-nya adalah string ini. Kemudian, by the way, put extra juga bisa kita gunakan untuk mengirim data yang jenisnya numerik. Contoh ya, student age, angka integer 19, student age, angka integer eh, 17. Oh ya, by the way, khusus untuk yang integer ya, integer maksud saya bukan integer, maksud saya non-string ya, khusus untuk tipe data yang bukan string, maka Bapak Ibu wajib menyertakan default value di parameter kedua. Apa itu default value? Default value adalah apabila student age-nya ini tidak terbaca karena ada satu penyebab dan lain hal, maka default-nya akan menjadi angka 17. Gitu ya. Oke, ini semua agar age-nya ini tidak null, Bapak Ibu. Selalu ada nilainya. Demikian juga yang bawah ini kita mengirimkan boolean 3,12. Kok boolean? Double ya, double 3,12. Maka ada default value 2,75. In case, hanya jika student GPA-nya gagal dibaca. Oke, seperti itu. Jadi itu important notes about intent data. Satu hal lagi, kita bisa mengirimkan intent berupa data tradisional, integer, string, boolean, char, dan seterusnya. Dan bagaimana kalau kita ingin mengirimkan berbentuk objek? Apakah memungkinkan ke kita mengirimkan intent tapi datanya berbentuk objek? Jawabannya memungkinkan, tetapi kelas yang kita punya, misalkan ada suatu kelas namanya ini, harus kita kasih interface serializable. Caranya titik dua serializable. Oke? Jadi kelas kita harus diberi embel-embel serializable. Nah, cara kirimnya adalah simple seperti contoh sebelumnya. Ada sebuah string sebagai key dan value-nya adalah objek hasil ciptaan MyObject ini. Bagaimana cara membacanya? Ya, kalau sebelumnya bacanya adalah disesuaikan, misalkan kalau kirimnya berbentuk string, bacanya harus get string extra. Kalau kirimnya berbentuk integer, bacanya harus get integer extra. Kalau ngirimnya berbentuk double, maka bacanya harus get double extra. Nah, kalau objek, maka kita harus bacanya kayak begini. Get serializable extra. Dan ini harus sama. Ya, seperti ini. Nah, ini cara kita membaca objek, eh, membaca data ekstra, baik berbentuk objek maupun tipe data klasik tradisional. Mari kita coba jalankan, Bapak Ibu ya. Jadi kita run dulu. Eh, Sebentar saya coba buka dulu. Nah, ini ya. Tunggu selesai dulu Gradle build runningnya. Oke, alright. Ya, kayaknya sudah selesai. Kita balik munculkan demolator, launching on devices. Install successfully finish 9 seconds. Ya, ini ya. Misalkan saya ketik Andre ya untuk sorry sorry. Oh, sorry sorry sorry.
Ketiknya di sini ya. Nah, ini diklik Andre. Ya, keyboard virtualnya muncul ya Bapak Ibu ya. Ciri khas Android. Lalu pencet tombol start. Nah, ketika kita pencet tombol start, di sini muncul tulisan Welcome Andrea. Jadi ini membuktikan bahwa kita sukses kirim intent data menggunakan put extra dan membacanya menggunakan get extra.